Ada lagi-lagi Sonhoreg bikin gaduh di Malang Raya. Tapi ada perbedaan di dua daerah di Malang Raya. Kota Malang melarang dengan tegas penggunaan Sonhoreg, tapi di Kabupaten Malang memperbolehkan. Asal, yuk kita bahas di Blog Akom Merangkum. Di Kota Malang, polisi melarang keras penggunaan Sonhoreg. Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Willy, menegaskan bahwa kebisingan dari Sonhoreg ini bikin resah warga, rawan konflik, dan ganggu ketertiban umum. Contohnya, insiden di Mulyorejo beberapa waktu lalu. Warga dan peserta karnaval saling cekcok hingga adu bukul gara-gara son yang terlalu keras. Tapi bukan hanya polisi yang menyoroti kasus ini di Kota Malang. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, juga buka suara soal penggunaan Sonhoreg. Wahyu menegaskan, festival seharusnya ramah kepada semua kalangan, anak-anak, lansia, orang dewasa, atau siapapun di daerah tersebut. Bukan malah bikin keresahan hingga ganggu ketertiban umum. Intinya sama. Tapi Wahyu juga menyoroti bahwa tidak hanya Sonhoreg yang dilarang, tapi juga mbak-mbak yang berpakaian serono dan mbak-mbak yang berpakaian terbuka saat karnaval berlangsung. Terus pertanyaannya, apakah pelarangan ini sudah diatur di Pemkot Malang? Jawabannya adalah Pemkot Malang masih menunggu aturan dari Pemprov Jatim. Tapi intinya, kalau mau bikin acara karnaval, harus koordinasi dulu lintas sektor, polisi, pemerintah, hingga stakeholder yang terkait. Kalau masih nekat menggelar karnaval dengan Sonhoreg atau mbak-mbak yang joget, siap-siap kena sanksi dan ada penyitaan. Kenyataan di Kota Malang berbeda dengan yang ada di Kabupaten Malang. Polres Malang tidak langsung melarang penggunaan Sonhoreg di acara karnaval atau festival jelang Agustusan ini. Sebab Sonhoreg dianggap hiburan masyarakat. Sonhoreg diperbolehkan di acara karnaval ataupun festival asal tidak mengganggu ketertiban umum. Kapolres Malang, AKBP Danang, membebaskan warga Kabupaten Malang untuk menggunakan Sonhoreg asal tidak bikin onar. Tapi jika ada jogetan mbak-mbak serono, ada yang minum miras, tawuran, hingga aksi kriminal lainnya saat Sonhoreg berlangsung, siap-siap polisi akan bertindak. Tapi polisi Kabupaten Malang masih mengutamakan pendekatan secara preventif, yaitu dengan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan Sonhoreg ini. Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi, juga angkat bicara terkait penggunaan Sonhoreg ini. Sanusi bilang bahwa parade Sonhoreg ini nggak dilarang karena hukumnya mubah alias boleh. Tapi dia mengingatkan bahwa Sonhoreg harus tetap menjaga adat istiadat warga setempat. Sanusi juga menambahkan jika ada minuman keras di Sonhoreg itu atau mbak-mbak joget, mending Sonhoreg ditiadakan. Sanusi malah berharap bahwa kegiatan Sonhoreg ini bisa diubah dari negatif ke positif. Contohnya Sonhoreg di pengajian atau di hajatan warga. Menarik bukan solusinya? Bupati Malang juga lagi menunggu nih bagaimana aturan dari Pemprov Jatim. Apapun aturan itu, Pemkab Malang, kata Sanusi, bakal menuruti semua aturan yang tertuang di aturan yang dibuat oleh Pemprov Jatim. Jadi di Kabupaten Malang selama itu tertib, Sonhoreg diperbolehkan. Terus yang menjadi pertanyaan, kenapa Kota Malang dan Kabupaten Malang kebijakannya berbeda atau tanggapannya berbeda terkait fenomena Sonhoreg ini? Pertama, Kota Malang padat penduduk. Jarak antara satu rumah dan rumah warga lainnya berdekatan. Jadi ketika ada Sonhoreg, pasti potensi terganggunya sangat tinggi. Di Kabupaten Malang, areanya cukup luas. Jadi ketika Sonhoreg digelar, kemungkinan itu jauh dari permukiman. Tapi yang menjadi persamaan, kalau Sonhoreg itu bikin resah, bikin gaduh, bikin ricuh di kedua daerah tersebut, pasti Sonhoreg akan dilarang. Jadi kesimpulannya, Kota Malang melarang keras penggunaan Sonhoreg di acara festival atau karnaval warganya. Sementara di Kabupaten Malang diperbolehkan asal tidak ada tarian mbak-mbak joget, tidak ada miras, atau mbak-mbak yang joget sambil memakai pakaian terbuka. Itulah kesimpulan dari fenomena Sonhoreg dan beda kebijakan di dua daerah di Malang Raya. Sampai jumpa lagi di bloga.com Merangkum.